kesalahannya demikian, kenapa ayah tidak memberlakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat? Selain untuk menampung aspirasi mereka, rakyat pun bisa memilih secara langsung pemimpin yang mereka harapkan. Tenang aja, Gayatri. Si putri bau bangkai itu sudah mulai bertingkah. Ini tidak bisa dibiarkan. Kutukanmu hanya akan hilang dengan kutukan yang lainnya. Dan selama bunga palasari masih bersemayam dalam tubuhmu, kau akan menderita selama hidupmu. Sampai kutuk yang menghilangkan kutuk itu datang kepadamu. Penyakit Putri Kemuning adalah penyakit yang sifatnya dibuat oleh manusia yang terkutuk, yang tidak menginginkan Putri Kemuning mewariskan tahta kerajaan Rining Anu. Siapa maksudmu? Nanti juga Tuan akan tahu. Maaf Tuan Muda, maaf tadi banyak kempes, jadi saya mampir dulu ke tukang tambal ban. Maaf. Aduh, sakit Tuan. Itu akibatnya jika kamu tidak tepat waktu. Sakit kan? Biar kamu tahu rasa. Saya belum makan, Tuan. Hei pengemis, bagaimana jika kaca mobilku ini tergores dengan kulit kasarmu itu? Maafkan saya, Tuan. Maaf. Tolong, kasihani saya, Tuan. Beri saja sedikit sedekah, Tuan. Sudah untung kamu tidak dimintain ganti. Masih saja minta sedekah. Kamu itu misalnya mau makan, cari di tempat sampah. Tuan? Mau apa kamu? Kamu tidak boleh ngasih sedekah orang seperti ini. Tapi... Ayo pulang. Ayo cepat pulang. Terjadi denganmu, Pak Tohir? Tuan Pranajaya, saya... ini Tuan. Katakan terus terang. Apa putraku si Jaka berbuat ulah lagi? Iya Tuan. Tapi lagi-lagi anak itu berbuat di luar kewajaran. Sungguh keterlaluan. Ya sudah, sekarang Pak Tohir istirahat. Sembari mengobati luka Pak Tohir. Iya Tuan. Biar saya memberi pelajaran pada si Jaka. Tapi Tuan, Sekarang Bibi harus ganti makan siangku dengan yang hangat. Makanan hampir basi ini pantasnya di perut Bibi. Sungguh Tuan Muda, makanan ini baru saja saya yang memasaknya. Hanya saja ini sedikit dingin. Bukannya basi, Tuanku. Sungguh, Tuan. Tulali, tadi aku bilang hampir basi, bukannya basi. Jaka, keterlaluan kamu. Sini. Sekarang kamu masuk kamar dan jangan keluar sebelum ayah izinkan. Cepat. Aduh, Bi, maafkan saya. Cepat bersihkan kotoran di muka Bibi. Gak apa-apa, Tuan.
Kembalikan biolamu. Ayah tidak berhak mengambil biolaku. Kalau ayah pengen menghukumku, silahkan. Turun kamu, turun. Selama kamu mendapat hukuman, sudah berapa kali ayah bilang, seharusnya kamu berpikir dan merenung atas segala perbuatan kamu yang selalu semena-mena pada diri orang lain. Bukannya bermain biola seperti tidak terjadi apa-apa. Anak macam apa kamu ini? Tidak sedikit pun kamu memperlihatkan rasa menyesal. Apalagi hormat padaku, ayahmu sendiri. Kamu adalah satu-satunya putraku yang akan menggantikan kedudukanku sebagai pemimpin di kerajaan Kadara Sakti ini. Seharusnya kamu bersifat dan berakhlak yang terpuji, yang membuat ayah bangga, bukan seperti ini. Ingat Jaka, ini adalah terakhir kali kamu berlaku semena-mena pada orang lain. Kalau kamu melakukannya lagi, sampai kapanpun ayah tidak akan mengaku kamu sebagai anak ayah. Camkan itu. Masuk. 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 Dan teruslah meresap. Masuk dan teruslah meresap. Jadikanlah kau berbau bangkai. Masuk dan teruslah meresap. Jadilah kau berbau sebau bangkai. Jika penyakit bau busuk Putri Kemuning disembuhkan orang, maka penyakit itu akan menjadi bumerang untukmu. Kau sudah siap menanggung segala resikonya? Tentu saja siap. Terlebih setelah Mbah bilang bahwa penyakit itu belum ada obat penawarnya. Itu benar. Tapi bagaimanapun, kau harus berhati-hati. Buangmu ayah. Ya. Nanti kalau aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri hasilnya, baru aku selesaikan sisanya, oke? Aku tidak akan mengecewakanmu, Nyonya. Kau harus berhati-hati. Apa ini? Baunya kok kayak gini sih? Periksa kamarku dong. Permisi dulu, Non. Saya mau ke toilet. Maaf. Bitina. Kok tidak sopan begitu? Tidak seperti biasanya Bitina begitu. Aneh. Kok bau bangkai itu sampai ke sini-sini sih? Bitina mana? Ayah, ada yang tidak beres dengan... Ada apa kau? Apa yang terjadi denganmu, sayang? Maksud ayah? Tubuhmu bau busuk sekali. Ayo, cepat kamu bersihkan. Cepat mandi, cepat bersihkan ya. Astaga, ternyata bau bangkai ini berasal dari tubuhku. Mustahil.
Maaf, Tuan Muda. Maafkan atas kelancangan kami berdua, Tuan Muda. Ada apa? Kami berdua sangat memerlukan bantuan Pranajaya yang terkenal dermawan itu, Tuan. Agar penyakit kami cepat sembuh. Tolonglah, Tuan. Hei, dengar ya kakek nenek buduk. Kalian yang penyakitan, kok kami yang menanggung beban? Asal kalian tahu ya, ini bukan rumah sakit dan juga praktek dukun. Kalian selamat. Udah pergi. Tunggu dulu. Atas kelancangan kalian berdua, kalian harus sujud di kakiku agar bisa kumaafkan. Tapi Tuan... Diam kamu, atau kamu harus bersujud bersama mereka. Tapi Tuan... Cepat lakukan. Cepat lakukan sekarang. Baik, Tuan, baik. Tolong pertemukan kami dengan Tuan Pranajaya, Tuan. Tolong, Tuan. Kasihan kami, Tuan. Kasihanilah kami, Tuan Muda. Dasar kalian tua bangka. Mau saja kalian diperlakukan seperti itu. Dasar kalian manusia hina dina. Memang seharusnya kalian diperlakukan seperti itu. Rasain kalian. Syukurin. Rasain kamu. Jaga! Lagi-lagi kamu mempermalukan kedudukanku dan martabatku. Semua anak tidak tahu diri. Kau lebih pantas menggantikan nasib mereka, agar kau tahu rasanya dihina, dilecehkan dan dianiaya oleh orang-orang kecil seperti kamu. Sungguh anak tidak tahu diri. Apa yang terjadi denganku? Jaga, kenapa Jaga? Ayah jahat! Ayah jahat! Apa yang saya lakukan? Jaga, apa yang terjadi? Jaga! Mengapa jadi begini? Mengapa baunya tidak hilang sedikit pun? Malah bertambah bau dari sebelumnya. Dasar anak tolol. Makin dibersihkan, maka baunya akan semakin busuk. Bunda benar-benar brilian. Hebat. Pasti si istana ini gak mau deket sama dia, Bunda. Dan yang pasti, lambat laun, putri calon pewaris tata kerajaan ini nanti akan tersingkir, sayang Putri Gayatri. Tapi bagaimana caranya, Bunda? Udah, kamu tenang aja. Semua serahkan pada Bunda. Kamu tinggal tunggu tanggal mainnya nanti. Kalau hal itu sudah terjadi, maka kamu yang cuma putri seorang selir akan menggantikan kedudukan Putri Kemuning, sayang. Oh, sungguh rencana yang manis. Siapa dulu dong, Bunda? Yuk. Pergi sana. Jangan sekali-sekali kamu berani menampakkan batang hidungmu lagi di wilayah ini. Sekarang kamu pergi. Iya, jangan sampai penyakit kotor yang menjijikan itu menular pada anak-anak desa kami. Ayo pergi. Ayo pergi sana. Ayo pergi. Begitulah kan. Kami sudah berusaha mengerahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Jaka. Bahkan sudah kami cari sampai ke seluruh pelosok wilayah kerajaan Gandhara Sakti. Tapi mohon maaf, Kanda. Sampai detik ini, kami belum menemukan titik terang. Sekali lagi mohon maaf. Baiklah, Dinda Bendara. Aku akan memimpin langsung mencari Jaka. Aku tidak akan bisa tinggal diam di istana. Aku sangat tersisa dengan pikiran buruk yang sekiranya akan menimpa putraku yang malang. Kanda, tunggu Kanda. Tapi bagaimana dengan kerajaan ini, Kanda? Selama aku pergi, aku akan memberi kuasa penuh kepadamu untuk menggantikan kedudukanku sampai putraku ketemukan kembali.
Kanda. Kau begini. Baik, Tuan. Kemuning akan diasingkan di puri terpisah. Benar, Kanda. Semua ini demi kebaikan Putri Kemuning sendiri dan demi menjaga nama baik Kanda serta kehormatan Kanda di wilayah istana kerajaan Ringin Anom ini, Kanda. Jangan sampai martabat Kanda jatuh dan hal ini diketahui oleh orang banyak, Kanda. Ya, kau memang benar, Dinda. Jaka, maafkan ayahmu, nak. Kau tidak pantas menerima hukuman yang seberat ini. Kau terlalu muda belia untuk ayah sumpahi. Jaka, maafkan ayahmu yang telah lepas kendali, tidak mampu menahan kemarahan. Lebih baik ayah mati jika tidak berjumpa denganmu lagi. Maafkan ayah, nak. Ayo kita tangkap bangkang itu. Atau paling tidak kita alihkan perhatiannya sampai warga menyingkir dari sini. Baik, baik. Hei, Banteng! Kamu berani lawan kami! Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah diwasiatkan atau diamanatkan oleh mendiang Raja Pranajaya, yang juga merupakan kakak kandungku sendiri,
Maka dari itu, aku perintahkan kepada prajurit yang telah kutunjuk untuk segera mencari Jaka sebagai putra mahkota dan pewaris syah kerajaan Gandara Sakti. Dan untuk sementara, tampuk kekuasaan akan aku pegang kendali sebagaimana ahli waris keponakan yang aku sayang itu. Baik. Sebenarnya kita ini mau kemana sih, Dinda? Seperti yang tadi Dinda bilang, Yunda, kita akan ke tabib yang ke Sohar untuk membati tubuh Putri Kemuning, Yunda. Kira-kira di mana tempatnya sang tabib Kersohar itu? Nanti juga akan tahu sendiri. Ada apa? Ajar, berani-beraninya mengganggu perjalananku. Tunggu sebentar, akan kubereskan preman-preman kecangan itu. Kalian ini siapa? Dan mau apa menghalangi kami? Kau tidak perlu tahu siapa kami semua. Dan kami tidak perlu menjelaskan. Baik, sekarang majulah. Jangan banyak omong. Serang! Kamu tenang ya sayang, nggak usah takut. Sebelum semuanya terlambat. Kita harus cepat cari bantuan. Mas Supri, cepat kembali ke istana. Iya, Nyonya. Baik. Gimana sih? Ini hidup gimana? Entahlah, Nyonya. Padahal tadi siang sudah disunat. Kenapa begini ya? Lebih baik kita menyelamatkan diri. Udah, tapi cepat. Ayo cepat sayang. Ayo. Cepat, Bunda. Apa Yunda Permaisuri? Ada apa? Tolong cepat. Cepat naikkan aku. Dengar, aku sudah bosan hidup jadi selir. Yang kudapatkan, semuanya sisa. Kekayaan, kasih sayang, dan kehangatan Kanda Harisepto. Dengar? Kau sudah memperbaiki kecelakaan. Ayo dong, jangan bandel. Permaisuri, jangan bandel. Biar aku bisa menggantikan posisimu sebagai permaisuri. Dengar? Mati! Putri! Tuan Putri! Mati juga tuh manusia. Balapati. Ada apa ini? Yunda. Kenapa? Yunda Kinasi Balapati. Yunda
Anak Kinasi jatuh terpleset dan masuk jurang. Kenapa kau cepat pergi, Kinasi? Kenapa semua ini harus terjadi? Kinasi! Apa yang terjadi, Balapati? Apa? Hambalah yang bersalah ini. Hamba siap dihukum yang seberat-beratnya baginda. Kenapa kau bawa pergi istriku dari istana ini tanpa seizinku? Kenapa, Balapati? Kenapa? Maka dari itu baginda, hukumlah hamba. Hamba pun siap dihukum, Kanda. Bahkan dihukum mati sekalipun. Kenapa kau tinggalkan aku? Ya. Terima kasih, Bunda. Ayo potong kuenya. Ini untuk Bunda. Terima kasih, sayang. Ya. Sebagai gantinya, Bunda ada hadiah untuk kamu. Terima kasih, Bunda. Buka ya. Bunda, kalungnya sangat indah. Terima kasih, Bunda. Kemana ayah? Karena saya tahu sekarang adalah hari ulang tahunku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Putri Kemuning. Terima kasih. Paman jangan dekat-dekat. Kenapa, Nak? Bukankah tubuhku sangat menyengat, Paman? Jangan khawatir, Kemuning. Setiap Paman kemari dan menemuimu di sini, Paman selalu mengerahkan tenaga dalam Paman supaya bau tubuhmu tidak tercium oleh Paman. Seandainya saja semua orang seperti Paman, aku pasti sangat bahagia, Paman. Paman yakin suatu saat nanti kamu pasti akan kembali seperti dulu, cantik dan harus. Oh, iya, ada sesuatu buat kamu. Ini ada hadiah buat kamu, ambillah. Ayo, bukalah. Terima kasih, Paman. Kalau kamu pakai selendang itu, pasti kamu akan kelihatan semakin cantik seperti mendiang ibumu. Balapati, kenapa kamu tidak hadir di perayaan pesta ulang tahun
Tuan putriku? Hah? Iya, Nyonya. Sebentar. Saya akan ke sana. Sekarang. Ayo. Aku sangat mengharapkan kedatanganmu di pesta ulang tahun putriku malam ini untuk mewakili Kandari Seto. Maaf, Nyonya. Seperti yang hamba bilang tadi, hamba pasti akan hadir di ulang tahun. Tapi setelah menemani Kemuning yang malam ini juga sama berulang tahun. Ulang tahun putriku itu lebih penting daripada kamu menemani si bau busuk bau bangkai itu, paham? Hah? Kenapa tidak? Aku kan punya hak yang sama di Istana Ringin Anom ini. Ya. Kiri. Kamu ngapain di sini ya? Cepat pergi dari sini. Tidak, Tante. Ini istanaku juga. Saya berhak di sini. Balapati, syarat keponakan dari sini cepat. Baik, kalau kamu tidak mau menyeret keponakanmu yang bau bangkai ini dari sini, aku sendiri akan menyeretnya. Cepat. Jangan, Nyonya. Cepat. Paman, tolong. Jangan. Nyonya. Di sini tempat kamu ya. Dan ingat, jangan sekali-kali kamu menginjakan kaki kamu di istanaku. Dengar?
Hati-hati Kanda dan cepat kembali ya. Membuat aku jadi aku harus mencobanya. Lagi pula sekarang kan Kanda Aresuto tidak ada di rumah. Ya, aku harus mencobanya. Tapi bagaimana caranya ya? Balapati! Kenapa, Nyonya? Balapati! Nyonya, ada apa, Nyonya? Aku jatuh. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nyonya? Tolong, angkat aku ke kamar. Bawa ke kamar? Iya, cepat. Cepat. Ada apa, Tuan? Balapati, kamu mau kemana? Aku ada sedikit pekerjaan di gedung Maganti, Nyonya. Terus, kamu mau membiarkan aku dengan kaki yang terkilir begini? Tapi aku bukan seorang yang ahli, Nyonya. Kamu jangan bohong, Balapati. Masa seorang panglima tidak bisa memijit kaki yang terkilir? Ayolah langsung saja. Atau aku laporkan kepada Kanda Areseto bahwa kamu sudah berani membangkang perintah seorang permaisuri raja? Ayo. Mana yang sakit, Nyonya? Ini. Cepat. Balapati! Kanda, untung Kanda segera datang. Kalau tidak, Balapati hampir saja menodaiku dan memaksaku bermain gila, Kanda. Bukan itu saja, Kanda. Balapati juga akan melakukan makar dan menyingkirkan Kanda dari kerajaan ini, Kanda. Nyonya! Bahkan dia juga bilang, kalau aku mau melayani nafsu setannya dan makarnya terlaksana, aku akan dijadikan permaisuri, Kanda. Terkutuk kau, Balapati! Bukan begitu, Baginda. Saat permaisuriku, yang juga kakak kandungmu sendiri tewas karena kamu, aku masih mau mengampunimu. Kanda, bukan begitu, Kanda. Karena aku masih mengingat jasamu. Dan kamu sempat menyelamatkan putriku. Tapi sekarang, tidak lagi, Balapati. Kau harus dihukum cambuk, Balapati. Cukup! Sebagai pengganti hukuman mati, kamu akan menjalani hukuman buang dari wilayah kekuasaan untuk selama-lamanya. Buang dia. Baik. Paman,
aku mohon, tolonglah Paman. Maafkan kami, Tuan, karena kami hanya menjalankan tugas. Kalian tahu, konon katanya belum pernah ada orang yang selamat dari jurang sedalam ini dalam waktu semalam. Selain jurangnya dalam, jurang ini juga dihuni oleh makhluk yang mengerikan. Yang ini berapa nih, Bang? 75.000. Bisa kurang nggak, Bang? Ya, buat nih, Mbak masa nggak bisa bisa lah, dikurangin? dikit. Ini nih, yang ini aku suka nih. Sini. Apaan sih? Orang itu mengerikan sekali. Penyakitnya aneh tuh. Penyakit menular tuh. Iya, jangan-jangan dia jelmaan dari jin jahat lagi. Daripada kita menjadi korban, lebih baik kita kabur aja yuk. Mbak, maaf Mbak, ini kembaliannya Mbak. Oh iya, terima kasih ya. Hei, kembalikan ayamku. Maling! Woi, maling! Ayam gua diambil! Maling! Itu dia tuh orangnya! Ayo kejar! Ampun, aku mohon, jangan bunuh aku. Udah, jangan dikasih ampun lagi. Aku tidak bermaksud mencuri. Aku cuma lapar. Bunuh dia! Bunuh! Kenapa? Kamu takut? Tidak usah takut, mereka ini baik-baik. Anak muda, siapa namamu? Jaka, Tuan. Jaka? Iya. Jaka. Bagaimana kalau aku panggil kamu Jaka Buduk? Iya. Itu sebutan yang pantas buatku. Nama saya Balapati. Nah, ini. Sekarang giliranmu untuk memberi makan makhluk-makhluk kesayanganku. Aku? Iya. Kenapa? Kamu takut? Mereka itu baik-baik. Mereka tidak galak. Iya, Tuan. Ayo cepat.
Terbang di atas langit adalah hal yang sangat menyenangkan. Bukan begitu, Jaga Bodoh? Benar, Tuan. Sebenarnya aku tidak pernah bermimpi bisa terbang seperti ini. Ini benar-benar menakjubkan, Tuan. Tentu saja. Dan sekarang, kita akan menjemput seseorang. Sekalian aku akan memperkenalkannya padamu. Seseorang? Ya. Itu di sana. Paman? Siapa ini, Paman? Dia murid baru Paman, teman baru kamu. Murid? Kok kalian jadi kompak begitu sih? Ayo, kalian berkenalan. Aku Kemuning. Aku Jaka Buduk. Maaf. Sat. Kamu jijik ya? Melihat aku ya? Bukan itu. Apa kamu tidak merasa aneh dekat sama aku? Aneh? Aneh apanya? Benar. Kamu tidak mencium bau yang tidak sedap pada tubuhku? Seperti bau bangkai? Tidak. Tidak ada bau apa-apa dari tubuhmu. Baru kali ini ada orang yang tidak mencium bau aneh dari tubuhmu, Kemuning. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Satu putri mahkota yang berbau aneh, dan satu lagi putra mahkota yang bertubuh aneh. Kerinduan hatiku yang selama ini
Seperti yang pernah aku bilang pada kalian berdua, kalian ini memang pasangan yang paling serasi. Nah, kalian berdua telah aku ajarkan ilmu kanuragan, supaya kalian bisa menghadapi segala mara bahaya yang menghadang kelak. Juga ilmu ketatanegaraan. Ketahuilah kalian, kedua ilmu yang aku ajarkan pada kalian adalah bekal untuk kalian nantinya, mengingat kalian adalah calon-calon penerus kerajaan masing-masing. Kalian paham? Paham, Guru? Paham, Paman. Kemuning, lebih baik kamu aku antar ke Puri ya, sebelum yang lain menyadari kalau kamu nggak ada di Puri. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri kok. Oh, bagaimana kalau Paman mengantarkan? Tenang saja, Paman. Aku kan sudah banyak bekal dari Paman. Ya. Iya. Kalau begitu berhati-hatilah di jalan, ya? Iya, Paman. Kanda. Belakangan ini, aku banyak mendapatkan laporan. Jika banyak para pejabat yang tidak tepat dan layak memimpin daerahnya. Aku yakin, ini pasti ada sistem yang salah. Atau barangkali sudah harus diperbaharui. Maaf Tuan, tetapi bukankah yang berlaku selama ini di semua kerajaan yang ada berdasarkan keturunan atau melanjutkan tahta sang ayah? Itulah yang kumaksud. Sistem itu harus segera dirombak. Maaf Tuan, kami tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan. Aku ingin pemimpin daerah berdasarkan kemampuan dan kelayakannya, bukan berdasarkan keturunan semata. Lantas, bagaimana caranya Tuan? Kemuning? Maaf, Ayah. Boleh saya menyumbang saran? Mengapa kau keluar dari purimu? Kebetulan saya sedang cari angin dan mendengar Ayah sedang berdiskusi. Baiklah, sekarang katakan dengan singkat. Begini, Ayah. Kalau permasalahannya demikian, kenapa Ayah tidak memberlakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat? Selain untuk menampung aspirasi mereka, rakyat pun bisa memilih secara langsung pemimpin yang mereka harapkan. Kurang ajar, Gayatri. Si putri bau bangkai itu sudah mulai bertingkah. Ini tidak bisa dibiarkan. Karena Bunda ingin suatu saat nanti kamulah yang akan menjadi putri mahkota di istana Ringin Anom ini. Kita harus segera menyingkirkannya, Bunda. Ya, kamu benar, Gayatri. Kamu benar. Ayo, ayo. Hebat. Ternyata selama ini kau punya pikiran yang cukup brilian. Karena itu, mulai detik ini, Ayah mengangkat kau menjadi penasehat kerajaan. Terima kasih atas kepercayaan Ayah, dan saya siap untuk menjalankannya. Sekarang, saya permisi dulu, Ayah. Iya, ya. Mari. Aneh. Selama ini putriku hanya tinggal seorang diri di Puri. Tapi apa yang kudengar barusan adalah sebuah pendapat yang timbul berdasarkan ilmu ketatanegaraan. Pada siapa sesungguhnya Kemuning belajar semua itu? Guru, rupanya kedua makhluk hutan larangan yang konon katanya ditakuti oleh warga di sekitar sini. Ternyata tunduk dan takut hanya karena mendengarkan permainan biolamu yang sangat merdu. Benar Guru, mereka tidak ada bosan-bosannya menemani aku bermain biola sampai-sampai mereka tertidur, Guru. Paman? Kemuning? Kemuning, kenapa malam-malam kamu kesini meninggalkan Puri? Ayahanda Aryo Seto akan mengadakan sebuah sayembara, Kanda. Sayembara? Iya, sayembara yang ditujukan kepada kaum pria yang ada di pelosok negeri ini untuk mencari obat penangkal yang bisa menyembuhkan penyakit anehku ini. Lalu? Iya, Guru. Dan yang berhasil memenangkan sayembara itu, maka dia akan menjadi suamiku, sekaligus raja yang akan menggantikan kedudukan Ayahanda. Jaga. Iya, Guru.
tidak ingin orang lain memenangkan sayembara itu kan? Yang nantinya akan dinikahkan sama Kemuning. Benar, Guru. Ya, aku harus mengikuti sayembara itu. Dan aku akan memenangkan sayembara itu hanya untuk Kemuning. Terima kasih, Kanda. Sekarang aku senang sekali mendengarnya. Ya, Kemuning, sekarang kamu pulanglah ke Puri. Biar kami berdua yang akan memikirkan jalan keluarnya. Baik, Paman. Kanda, kamu harus memenangkan sayembara itu. Iya, Guru. Ini bunga Palasari milik Dewi Katumiri. Pantesan, tubuhnya harum semerbak. Luar biasa. Dengan bunga ini, seluruh negeri Katumiri harum semerbak. Tidak ada salahnya aku mengambil bunga ini. Kanda, bunga Palasariku. Sungguh lancang kamu, Basudewa. Ampun, Gusti. Ampun. Hamba tidak bisa menahan hasrat untuk memiliki bunga Palasari ini. Hamba panik. Lalu hamba memakan bunga Palasari itu, Gusti. Atas perbuatanmu yang tercela itu, kau kujadikan makhluk yang berakhlak buruk. Terimalah ini. Ampun, Gusti. Ampun. Dengan wujudmu yang hina-dina itu, kau harus segera enyah dari negeri Katumiri. Dan ketahuilah, kutukanmu hanya akan hilang dengan kutukan yang lainnya. Dan selama bunga Palasari itu masih bersemayam dalam tubuhmu, kau akan menderita selama hidupmu. Sampai kutuk yang menghilangkan kutuk itu datang padamu. Sekarang pergi. Sekarang saya sudah tahu kemana dan di mana kamu bisa mendapatkan obat penangkal untuk menyembuhkan penyakit Kemuning itu, Jaga. Katakanlah, Guru. Aku siap menghadapi resikonya, apapun itu. Tapi ini sangat berbahaya. Bisa mengancam jiwamu. Apa maksud Guru? Kamu harus mengambil bunga Palasari yang bersemayam di dalam perut naga Basudewa, Jaga. Apa? Naga? Benar. Tapi camkanlah, kamu tidak boleh mengambil bunga Palasari yang berada di dalam perut naga itu secara kekerasan. Karena naga Basudewa adalah jelmaan dari seorang dewa yang sakti mandraguna. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Guru? Hanya ada satu cara. Pergunakanlah akal dan pikiranmu. Terima kasih atas kesediaan tuan-tuan semua untuk mengikuti sayembara ini. Aku merasa sangat bahagia. Niat baik dan antusiasme tuan-tuan untuk mengikuti acara ini. Oleh karena itu, saat ini juga aku umumkan, sayembara dimulai. Dan bagi para peserta yang pertama kali berhasil menyembuhkan putriku Kemuning, maka dialah yang berhak menjadi pemenangnya. Manusia buruk rupa, siapa yang mengizinkan kamu masuk ke dalam istana ini? Cepat keluar, atau kami paksa. Hah? Aku hanya ingin mengikuti sayembara ini. Kamu ini... Lepaskan dia. Maafkan atas kelancanganku ini, Tuan. Aku datang untuk mengikuti sayembara yang diperuntukkan bagi siapa saja. Karena hamba tahu di mana tempat
Obat penangkal untuk kesembuhan putri Anda, Putri Kemuning. Hei, manusia buruk, jangan asal bicara kamu. Benar, kamu jangan pernah bermimpi akan menjadi seorang raja. Apa kamu mau kalau rakyatmu nanti akan memanggilmu dengan sebutan Raja Bodoh? Tenang. Raja Bodoh. Anak muda, benarkah ucapanmu itu tadi? Benar, Tuan. Obat itu berupa setangkai bunga palesari. Berada di dalam perut naga Basudewa di Gua Hariwang. Nah, tuan-tuan semua sudah mendengarkannya kan? Jadi, tunggu apa lagi? Sekarang, segeralah bawa bunga palasari itu ke hadapanku. Hamba permisi, Tuan. Hamba akan berusaha untuk mendapatkan obat penangkal untuk Putri Kemuning. Aku sangat menghargai atas kegigihanmu, anak muda. Iya, permisi, Tuan. Permisi. Lihat tuh, Bunda. Masa gadis bangkai itu sukanya pemuda budukan seperti itu? Ih, enggak banget. Seperti yang sudah kamu bilang, mereka berdua itu pasangan yang sangat serasi, sangat spektakuler. Dalam hal Naga Basudewa, keluarlah! Hei Basudewa, hadapi kami kalau kau punya nyali! Basudewa, keluarlah kau! Keluar! bertarung denganmu. Aku hanya ingin memiliki bunga palasari yang ada dalam tubuhmu.
rajaku di negeri Ketumiri karena satu kesalahan. Dan kau telah mengakhiri semua kutukan itu. Nah, sebagai tanda terima kasihku padamu, kau boleh memiliki bunga palasari ini. Tapi ingat, pergunakanlah untuk kebajikan. Iya, terima kasih Tuan. Saya permisi Tuan. Ya. Pemuda itu yang mengaku membawa bunga yang dapat menyembuhkan Tuan Putri. Ini orangnya Tuan. Sekarang kau kembali. Baik Tuan. Tuan. Bunda, pemuda itu tampan sekali. Seingatku, kau bukanlah peserta sayembara yang kuadakan. Mengenai siapa saya sebenarnya, itu urusan nanti. Yang penting tujuan saya kemari, Tuan. Lalu? Saya berusaha menyembuhkan. Tapi Tuhan jugalah yang akan menyembuhkan putri Tuan. Oke, baiklah. Kalau begitu, mari ke puri putriku. Baik, Tuan. Itu dia. Kemuning. Ayah, Berbahagialah. Telah datang seorang pemuda yang belum pernah kita kenal. Tapi dia siap mengobatimu. Itu pemuda. siapa pemuda ini? Dari sorot matanya, aku seperti pernah mengenal dia. Silakan anak muda. Iya, terima kasih Tuan. Tunggu. Balapati, ternyata kamu masih hidup. Berani benar kau menunjukkan batang hidungmu di istana ini. Maaf Tuan, hamba kemari hanya ingin mengobati keponakan hamba, Putri Kemuning. Mengobati putriku? Maaf Kanda, berikan kesempatan kepada Balapati untuk mengobati Putri Kemuning. Tapi kalau sampai dia gagal, maka bukan saja si Panglima pengkhianat busuk ini yang akan menerima hukum pancung di alun-alun, tapi juga anak muda itu. Hamba akan berusaha untuk mengobati Putri Kemuning. Tapi ketahuilah Tuan, penyakit Putri Kemuning adalah penyakit yang sifatnya dibuat oleh manusia terkutuk dan tidak menginginkan Putri Kemuning mewarisi tahta kerajaan Ringin Anom ini. Siapa yang kau maksud? Nanti juga Tuan akan tahu. Bau busuk dari tubuh Putri Kemuning akan berbalik kepada si empunya. Baiklah. Buktikan ucapanmu tadi. Tapi ingat, jika kau gagal, kau akan kuhukum untuk kedua kalinya. Baik Tuan. Tapi tolong tinggalkan kami bertiga di sini. Paman, tapi bagaimana dengan Jaka? Aku sangat mengkhawatirkannya. Kemuning, apa kau masih belum mengenal aku? Jaka, bukankah kau... Sudah, ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan kepadamu. Sekarang yang penting bagaimana kita mengobati penyakitmu. Nah, sekarang kamu duduk ya. Sekarang kamu cium bunga ini. Hamba bilang tadi. Apakah Tuan tidak mencium bau busuk yang ada di ruangan ini? Kau... Jadi kau...
kau keparat. Begitulah ceritanya, Tuan. Kenapa kau tidak ceritakan dari dulu, Balapati? Yang lalu biarlah berlalu. Kita lupakan saja. Jadi kaulah peserta yang sempat diragukan oleh para peserta sayembara lainnya saat itu? Iya, Tuan. Baiklah, sebagaimana janjiku dalam bunyi sayembara tempo hari, maka kau, Jaka, bersediakan menikah dengan putriku. Hamba bersedia, Tuan. Tuan, tugas hamba sekarang sudah selesai. Hamba mohon diri. Balapati, apa maksudmu, Balapati? Bukankah di sini tempat tinggalmu? Izinkanlah hamba untuk pergi menyendiri. Di tempat yang selama ini hamba menemukan jati diri. Paman, Paman jangan pergi. Paman harus pergi ke Muning. Dan Paman selalu berdoa agar kalian berdua akan selalu bahagia. Baiklah. Kalau memang itu kehendakmu, Balapati, aku tidak bisa menghalangimu. Ayo, aku antar. Paman. Ayo. Sudahlah kamu, Ning. Tidak usah menangis. Oh, kapan-kapan kita bisa mengunjungi guru. Ya. Sekarang mari kita tanam bunga palasari ini untuk kenang-kenangan. Kanda, tapi kenapa bau bangkai itu tercium lagi pada tubuhku? Bau bangkai? Aku sama sekali tidak mencium bau bangkai dari tubuhmu. Malah sebaliknya, tubuhmu berbau wangi. Tentu saja, dari dulu kan Kanda tidak pernah mencium bau tubuhku. Dinda, bukan begitu. Ada bunga bau bangkai. Ada apa? Ada bunga yang berbau bangkai, Pangeran. Di mana? Di sana. Jadi kalian tidak mencium bau bangkai dari tubuhku? Tidak, dan Putri. Ya udah, kita lihat.